Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Dan gue mau ngucapin sebelumnya Happy New Year, selamat tahun baru 2025. Buat kalian yang merayakan, semoga di 2025 ini banyak hal-hal baik yang menghampiri kalian ya. Harapan, doa yang kalian inginkan akan tercapai di 2025 ya, yang 2024 resolusinya belum tercapai di 2005 sekaligus resolusi baru buat kalian ya, semoga tercapai. Oke, dan mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting adalah sehat jiwa, sehat dan jiwa raga. Oke, gitu. Nah, hari ini gua akan membahas tentunya seputar update tentang Barcelona. Yang pertama, tentang kabar Dani Olmo yang simpang siur. Dari media ngomong apa, Fabrizio Romano ngomong apa, Laporta ngomong apa, pemain masih diem, teman-temannya komen apa. Nanti bakal gue bahas gimana kedepannya masa depan Olmo. Dan selanjutnya gue akan bahas bagaimana Barcelona menghadapi sisa atau paruh musim, terutama di Januari, karena di Januari ini banyak banget matchnya. Itu bakal ada Copa del Rey nanti di awal, dan ada semifinal Super Copa Spanyol itu lawan Athletic Bilbao ya, dan ada juga La Liga tentunya reguler, dan ada Liga Champions masih tersisa beberapa match, dan tentunya berhadapan dengan Benfica, karena Benfica ini adalah klub yang tahun lalu Barcelona tersingkir jadi peringkat 3 ke Europa League. Itu salah satunya adalah ada andil dari Benfica. Nah, seperti itu gue juga bakal bahas kolom komentar yang kemarin, banyak yang seru-seru, banyak yang lucu-lucu. Gue juga mau minta masukan buat kalian, set yang kalian seneng yang kayak gimana nih. Gue kan ubah-ubah tuh, entar di belakang, entar dari samping, entar dari kayak gini setnya. Jadi kalian kalau punya sense merangkai desain atau sense untuk membuat set yang bagus buat sport, enaknya seperti apa. Oke, absen dulu dari Indonesia, mana dari Sabang sampai Merauke, dari luar Indonesia yang lagi kerja di luar, sehat-sehat selalu, makin sukses. Oke, pertama kita bahas kasus Olmo ya. Ini Olmo kayak gimana sebenarnya nih? Katanya kan deadline-nya itu 31 Desember. Tapi sampai sekarang kita hanya bisa membaca tweet-tweet atau analisa-analisa dari jurnalis-jurnalis di Spanyol. Ya, bahkan Mundo Deportivo pun belum ada tweet yang official banget ya. Olmo bertahan, Olmo stay, Olmo memperpanjang, Olmo bisa diregis oleh Barcelona. Nah, gue urutin dulu ya. Masalah Barcelona setiap awal musim itu sama, karena skuad yang gemuk, pemainnya banyak, belanjanya banyak ya, belanjanya itu banyak tuh Barcelona. Jadi salary cap-nya itu overload, kelebihan. Buat kayak misalkan La Liga nih ada batas gajinya nih 900 juta euro, karena banyak pemain Barcelona, lebih dari 22, itu dia lebih gitu, kayak 1000 euro, 950 juta euro. Jadi ini yang bikin overload. Dan apa ya, belanjanya juga, tadi belanjanya tuh terlalu banyak, belanja-belanjaan yang gak penting. Sehingga apa, padahal pemain-pemain yang di loan keluar ya, Vitor Roque ke Real Betis, pemain-pemain lain di loan, itu sebenarnya masih digaji sama Barca. Itu masih pemain Barcelona, itu masih kontrak bareng Barcelona. Jadi tim yang ngelonnya itu, yang minjem itu dia bayar gaji beberapa doang, sisanya masih klausul Barcelona ini yang didaftarin tahun lalu. Nah, itu masalah Barcelona pertama. Nah, ketika Dani Olmo itu kan kemarin masalahnya itu berbelitnya dengan pendaftaran Christensen, pendaftaran Araujo. Karena mereka berdua cedera, yang daftarin Olmo dulu. Nah, masalahnya sekarang Christensen ini udah sembuh, udah siap main juga. Ya, Araujo juga udah sembuh. Jadi bingung nih, mau ngorbanin siapa nih? Padahal ada satu pemain yang kalau dia dikeluarin itu pasti tuh salary cap nggak jebol, batas gaji nggak jebol, pendanaan itu stabil. Itu namanya Frenkie de Jong. Tapi ya kita lihatlah dia seperti apa gitu. Nah, simpang siurnya kayak gimana? Gue jelasin dulu. Simpang siurnya adalah, kalau Fabrizio Romano bilang si Olmo ini hampir stay di Barcelona. Oke. Nah,
Laporta bilang kalau kita mempertahankan Olmo, Barcelona itu mengalami kerugian lebih dari 200 juta euro. Dia harus bayar ke Leipzig lagi, dia harus bayar ke Olmo-nya lagi, dan dia masih nunggu duit-duit dari penjualan VIP banyak. Boncosnya banyak, ruginya kalau Olmo ditahan. Laporta bilang kayak gitu. Nah, media-media di Spanyol atau orang-orang di Barcelona itu mulai ada narasi-narasi Mosi tidak percaya, tapi kali ini terhadap Laporta. Ya, mengingat waktu kasus Messi. Ya, dia bilang kayak ya bolanya di Messi, tergantung Messi mau apa enggak gitu. Padahal mah dia udah antisipasi dengan cara lain nih, Messi-Messinya bakal dikeluarin kayak gitu. Jadi emang diplomatis banget nih orang nih. Ya, ini orang politiknya bagus banget, berpolitik banget. Dia rela keluarin Gundogan loh. Gundogan tuh yang gue ngerasa ya kalau Gundogan masih ada di sekarang pas Hansi Flick itu kepake banget di polanya Hansi Flick. Tapi dia keluarin, didatengin Dani Olmo. Nah, kalau gue sampai Dani Olmo keluar dari Barcelona, apapun yang terjadi, karena gue juga nggak percaya sama Laporta, itu ribet banget sih. Berarti masih ada Frenkie de Jong di situ. Ya, gue nggak tahu. Jadi kalau misalkan benar kalau Olmo stay ini kerugiannya itu lebih dari 200 juta, ya itu tetap salah Laporta. Kenapa ribet, skuadnya gemuk, salah manajemen Barcelona, dewan-dewannya kenapa susah jual pemain kayak gitu. Jadi banyak pemain yang ada di Barcelona tapi di loan masih digaji Barcelona, itu yang bikin salary cap-nya itu nggak tembus. Jadi kira-kira sampai sekarang gue juga belum baca-baca lagi tentang update Dani Olmo, belum ada kayak official banget tweet dari Mundo Deportivo yang bilang Dani Olmo stay di Barcelona karena ini bla 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 bla, nggak ada. Laporta bilang Olmo-nya diem aja, tapi teman-teman dari Barcelona, Inigo Martinez, Lamine Yamal, itu udah pada komen di Instagramnya Olmo kayak Olmo luculers gitu kan, Olmo menunggu waktu untuk Barcelona. Jadi gue masih penasaran juga gimana nih kasus Olmo. Jadi intinya kasusnya seperti itu ya Olmo. Nah, kemarin ada yang nanya ke gue, Bang, itu Araujo kenapa nggak main-main gitu kan? Lalu juga si siapa? Szczęsny kenapa nggak main-main? Nah, Araujo kan cedera. Nah, sekarang Araujo sama Christensen itu dikabarkan ada klub yang minat. Juventus tuh minat, salah satu antara Araujo atau Christensen. Jadi Juventus memang lagi butuh back. Dia kabarin Barcelona untuk membuka negosiasi kepada Christensen atau Araujo. Nah, dua-duanya pergi, gue lebih ikhlas Christensen sih daripada Araujo, karena gue masih mau ngelihat Araujo tuh main sama Kubarsi, Araujo tuh masih main sama Inigo gitu, masih memperkuat Barcelona. Dosanya juga nggak banyak-banyak banget sih, emang fatal sekali waktu lawan Liga Champions, lawan PSG tuh. Cuma nggak, nih La Masia ini produk kita, dia petarung warrior, dia hatinya di Barcelona. Lalu ada pertanyaan, Szczęsny kenapa nggak main-main bang? Nah, jawabannya gue udah sepakat bareng kemarin admin La Masia Indonesia, Raihan, bahwa Szczęsny ini kan bukan ball playing keeper, bukan kiper yang bisa build up, bukan kiper yang bisa direct, bukan kiper yang yang tenang kalau di press gitu kan. Tapi refleksnya ini bagus banget. Saya udah nggak diragukan lagi ya, yang save penalti banyak, bola-bola yang nggak masuk akal juga save-nya itu banyak. Jadi gue pengen ngelihat Szczęsny main. Jadi jawabannya adalah kenapa nggak main? Karena nggak masuk dengan sistem Hansi Flick. Pertanyaannya kenapa dibeli? Ya, dibeli karena emang darurat. Nggak ada lagi kiper lapis ketiga, keempatnya yang mungkin bisa main di level yang tinggi gitu kan, di liga domestik maupun Liga Eropa gitu. Jadi gue masih berharap Szczęsny dimainin. Nah, di Copa del Rey itu ada peluang banget buat Szczęsny main. Ya, cuma kalau gue jadi Szczęsny nih yang udah mau pensiun, terus dimainin ketika lawan klub Liga 3, Liga 4. Bukan gue nggak hormat, nggak cinta sama Barcelona nih sebagai kantor gue. Itu ibaratnya gini, kalau gue jadi Szczęsny, gue bakal tolak main di Copa del Rey. Nggak apa-apa cadangan, yang penting
ya main di kasta tertinggi, Liga Champions kayak kalau nggak Liga Champions, Liga domestik kayak. Karena apa? Lu nggak ada menangnya. Kalau main di Copa del Rey ketemu lawan klub Liga 3, Liga 4. Kecuali udah semifinal, perempat final lawan Bilbao atau lawan ketemu Madrid, ketemu Atletico. Main nggak apa-apa kalau di Copa del Rey. Tapi kalau mainnya di Copa del Rey lawannya Liga 3, itu lu nggak ada menangnya. Ya ibaratnya nih kalau gue kayak ngejob nih, misalkan ada komika stand up gitu. Ya di perusahaan, dia biasa dibayar 30 juta. 30 juta, 30 juta, 25 juta lah, 30 juta gitu. Nah, ada satu yang mau bayar dia sebesar misalkan 4 juta. Kalau diambil itu kalah. Maksudnya kalah apa? Kalau lu lucu, lu berhasil, ya emang lu pantas berhasil dengan nilai seperti itu. Orang-orang tapi bilang kayak, ini biasa 30 juta sama gue 4 juta mau dan pecah-pecah aja. Ya emang pecah, pasti lucu gitu. Tapi lu tetap kalah, harus bisa dapet yang segini nih. 30, 25. Nah, kalaupun lu nggak lucu atau lu kalah, lu nggak lucu, lu nggak berhasil, lebih kalah lagi, double kalahnya. Lu udah dapet duitnya kecil, lu dapet omongan nggak berhasil, ya, nyesek gitu. Jadi, itu udah gue bayar, nggak lucu, untung gak gue bayar mahal. Nah, gue kalau jadi Szczęsny gue nggak main di Copa del Rey lawan klub Liga 3, Liga 4, nggak mau gue. Ya mending langsung Liga Champions. Kalau menang, Szczęsny main menang lawan Copa del Rey. Ya udah emang Szczęsny emang Barcelona harus menang gitu. Nggak ada pride yang lu dapat, value nilai-nilai lu tuh nggak ada gitu. Tapi kalau lu kalah, mampus lu tuh kan. Szczęsny lawan klub Liga 3 aja kalah, kebobolan. Apalagi main Barcelona tinggi kan, defensive line-nya tuh high banget. Resikonya itu juga bahaya gitu. Jadi gue kalau jadi Szczęsny nggak main sih di Copa del Rey lawan Liga 3. Kecuali udah semifinal baru ayo main. Itu jawaban-jawaban yang bisa gue kasih. Nah selanjutnya Barcelona akan lawan siapa aja di Januari. Nih gue lihat nih. Barcelona pada tanggal 5 Januari Barcelona akan berhadapan dengan Barbastro. Ini pasti kalau nggak Liga 3, segundanya La Liga lah. 5 Januari jam 1 itu kalau nggak salah disiarin di RCTI itu teman-teman. Lalu ada Super Copa de España 9 Januari jam 2 itu lawan Athletic Club. Jadi Athletic Club lawan Barcelona, Madrid lawan Espanyol. Ya benar ya kalau nggak salah ya. Lalu 19 Januari lawan Getafe, itu main di Getafe. Nah ini ada Liga Champions 22 Januari lawan Benfica. Lalu lanjut 27 Januari lawan Valencia main di Olympic Stadium. Lanjut 30 Januari lawan Atalanta. Itu yang terjadi di bulan Januari. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Barcelona kondisinya sekarang adalah dia emang lagi regis, cuma official Olmo resmi pemain Barcelona apa enggaknya kita belum tahu. Di website nama Olmo belum ada. Ya, Mundo Deportivo belum ada statement official resmi. Fabrizio Romano baru bilang hampir stay. Laporta bilang kalau misalkan kita nahan Olmo kita banyak mengalami kerugian. Pemain-pemain Barcelona udah pada komen tinggal nunggu waktu buat Dani Olmo. Ya, Olmo Chulers tinggal tunggu it's time to Olmo. Itu banyak yang komen kayak gitu di Instagramnya Olmo. Di sisi lain Atletico Madrid tertarik dengan Dani Olmo. Atletico Madrid tertarik, Liga Inggris juga beberapa klub Liga Inggris tertarik dengan Dani Olmo. Jadi kalian mau ambil persepsi yang mana ya, berasumsi seperti apa silakan untuk masalah Dani Olmo ini. Tapi kalau gue pribadi gue masih pengen ngeliat Olmo karena usia sekarang ya usia prime lah. Nanti kalau udah ke 30 abis ya udah mau nggak apa-apa gitu untuk orang yang di Olmo posisinya itu masih banyak bisa gantiin gitu, nggak sebengis Messi waktu di Barcelona. Jadi untuk sekarang gue butuh Olmo, gue pengen Olmo stay. Kalau ada yang keluar nggak apa-apa gue relain Christensen, nggak apa-apa gue relain Frenkie de Jong. Ya kalau mau masuk Barcelona nggak ada negosiasi juga sama si Nico Williams, nggak ada Barcelona siasat untuk beli flank buat nutup si Ansu Fati si Rapinya kalau diganti, Lamine Yamal kalau diganti belum ada siasat buat beli flank
untuk menjadi pelapis squad utama. Yang jelas Gerard Martin sudah pasti resmi jadi backup Balde. Jadi di sebelah kiri tuh udah pasti Balde, backupnya Gerard Martin. Ya Araujo gue pengen masih stay, jangan dulu ke Liga Italia, main dulu Barcelona, rasain dulu main di era Hansi Flick dengan kemampuan fisik, endurance lu yang bagus. Untuk gue seperti itu. Nah kalau kalian seperti apa silahkan di komen tentang masalah Dani Olmo, tentang lu percaya apa enggak sama Laporta, karena Laporta emang politik banget ya. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di match-match berikutnya. Sampai ketemu di konten-konten itu berikutnya. Sekali lagi Happy New Year. Sukses selalu buat kita semua. Salam sehat, salam bahagia. Vamos!